Renungan pagi Kamis 6 Mei 2021. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita semua diizinkan Tuhan bangun di pagi hari ini dengan keadaan selamat. Dan tentunya kita akan melakukan berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulainya, kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, memungkinkan kami ada lagi di pagi hari ini, dan tentunya kami akan melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Oleh karena itu kami akan mengawalinya dengan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pedoman bagi kami di dalam kami melangkah. Bapa di sorga, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya baca untuk kita renungkan di pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-62, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan bagi kita demikian: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama di pagi hari ini, tenang dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, semua orang pasti mendambakan ketenangan di dalam hidupnya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga pingin merasakan dan menikmati ketenangan dalam hidup. Dan oleh karena itu, kita semua akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk merasakan, untuk menikmati ketenangan hidup. Ada orang yang berpikir kalau memiliki uang yang banyak, pasti hidupnya tenang. Ada orang yang mengatakan kalau punya jabatan, punya pekerjaan yang baik, punya kedudukan, hidupnya pasti tenang. Ada orang yang berkata kalau dirinya cakep, ya, ganteng, punya rumah, punya harta, hidupnya pasti tenang. Pertanyaannya, apakah dengan semua yang kita miliki, yang sudah kita raih, dapat menjamin apa yang namanya ketenangan hidup? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan orang-orang terkenal dengan kekayaan yang melimpah. Mereka tidak menikmati ketenangan hidup, sehingga ada yang mengambil keputusan mati dengan cara bunuh diri. Seorang musisi terkenal, Tommy Peck, melakukan perbuatan bunuh diri karena depresi. Musisi terkenal, saudara. Jonathan Brandis, aktor terkenal, masih muda, usia sekitar 27 tahun, ditemukan mati bunuh diri. Lucy Gordon,
merupakan seorang bintang film terkenal, tewas gantung diri. Daul Kim, seorang model internasional, ditemukan tewas gantung diri di apartemennya. Saudara, popularitas mereka, kehebatan mereka, cantik, ganteng, banyak uang, tapi ternyata sejarah mencatat mereka mati bunuh diri. Ada yang lain lagi. Bikram Shah, Raja Nepal. Sebelum bunuh dirinya sendiri, dia tembak ayahnya, dia tembak ibunya, dan 7 anggota keluarganya. Roh Moo Hyun, Presiden Korea Selatan, mati dengan cara bunuh diri. Dia terjun dari tebing yang ada di belakang rumahnya. Alain Gabriel, Presiden Peru, mati dengan cara menembak dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mereka punya nama besar, mereka punya uang, mereka punya harta kekayaan, mereka terkenal. Tetapi sejarah mencatat bahwa mereka mati dengan cara bunuh diri. Kenapa saudara sampai hal ini terjadi? Ternyata segala yang mereka miliki dalam hidup, segala yang sudah mereka raih dalam hidup, tidak menjamin ketenangan di dalam hidup itu sendiri. Mereka tidak tenang, mereka tidak sukacita, mereka tidak bahagia, makanya mereka bunuh diri. Firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan, sukacita, damai sejahtera itu kita dapatkan hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, hanya ketika kita dekat dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila kita bersekutu dengan Tuhan, apabila kita akrab dengan Tuhan, apabila kita membangun komunikasi kita dengan Tuhan, maka di dalamnya kita mendapatkan ketenangan. Saudara, dunia tidak dapat memberikan ketenangan buat kita. Tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberi ketenangan di dalam hidup kita. Karena itu, mari kita terus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kita ada dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita beribadah memuji Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya ada ketenangan di dalam hidup ini. Sebab Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Dia sanggup memberikan ketenangan yang sesungguhnya kepada saya dan saudara. Apapun persoalan, apapun tantangan hidup ini, mari kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Karena di sanalah ada ketenangan hidup ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa ketenangan satu-satunya yang bisa kita peroleh dalam hidup ini adalah ketika kita mendekatkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.